Dari pelarian napi hingga tragedi tersembunyi, kisah narapidana memperlihatkan lintasan gelap yang menggetarkan. Di balik kedamaian palsu, tersembunyi kisah pilu. Namun, ketika masa lalu melukis bayangan dan kebenaran terungkap, satu misteri masih tersisa. Apa motif sebenarnya di balik serangkaian peristiwa ini? Yuk kita bahas. Perkenalkan, ini adalah kisah tentang Rusli. Pada tahun 2008, ia divonis 11 tahun penjara karena kepemilikan barang terlarang. Ia menjalani hukuman di Lapas Kuala Simpang, Aceh. Selama di penjara, Rusli merasa gelisah dan ingin melarikan diri. Keinginan tersebut akhirnya terwujud setelah sekitar 2 tahun di balik jeruji besi. Rusli akhirnya berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah istrinya di Sabang, di mana ia menjalani kehidupannya seperti warga biasa. Kemudian, ada kisah Nursiah Ibrahim yang lahir di Meruduk Pidi dan telah lama menetap di Gampong Cotkrang, Kecamatan Pusangan, Biren, Aceh. Nursiah adalah seorang bidan dan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Biren. Awalnya, ia adalah bidan desa sebelum kemudian bertugas di puskesmas. Suami Nursiah sudah lama meninggal dunia, meninggalkan dirinya dengan 3 anak. Anak sulungnya duduk di bangku SMA, sedangkan 2 anak lainnya masih SMP dan SD. Suatu hari, Nursiah berkenalan dengan seorang pria bernama Hamdani. Mereka saling jatuh cinta dan menikah. Nursiah menerima Hamdani yang bekerja sebagai sopir truk apa adanya. Nursiah dikenal sebagai sosok yang baik dan sabar. Hubungannya dengan mertuanya juga baik, terbukti ketika ibu mertuanya dirawat di rumah sakit. Nursiah setia mendampinginya selama 6 hari. Ia dan suaminya, Hamdani, juga rutin mengunjungi ibu mertuanya di Pidi. Seperti halnya orang lain, Nursiah berharap pernikahannya akan bahagia. Namun, meski mereka baru menikah, Nursiah dan Hamdani sering adu mulut. Ternyata, Hamdani adalah orang yang temperamental dalam rumah tangga. Pernikahan mereka telah berlangsung 8 bulan, namun tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hamdani tetap temperamental, sering adu mulut dengan Nursiah. Akhirnya, hubungan yang tidak harmonis ini diketahui oleh keluarga Nursiah, atasan, dan rekan kerjanya. Bahkan, beberapa orang mulai menyarankan agar Nursiah berpisah dari Hamdani. Pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2017, sekitar pukul 12 malam, Hamdani mengajak Nursiah, yang saat itu mengenakan seragam bidan berwarna putih, untuk pergi ke rumah orang tua Hamdani di Gampong Belanggong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, dengan menggunakan mobil Avanza milik Nursiah. Tujuan Hamdani adalah untuk merayakan Idul Adha di rumah orang tuanya sekaligus menjenguk ibunya yang sedang sakit dan dirawat di rumah oleh orang pintar. Setibanya di rumah orang tua Hamdani, ia meminta ayahnya untuk menjemput ketiga anak Nursiah menggunakan mobil milik Nursiah agar mereka bisa merayakan Idul Adha bersama-sama di Pidi. Waktu terus berjalan hingga pukul 3 sore, Nursiah duduk dan mengobrol dengan ibu mertuanya. Pada saat itu, Hamdani mengajak Nursiah untuk mengunjungi rumah saudara. Namun Nursiah yang tampak kesal menolak ajakan tersebut. Hal ini membuat Hamdani memuncak, dan seperti yang sudah-sudah, pecahlah adu mulut di antara mereka. Hamdani yang tidak bisa terkendali, spontan langsung mengakhiri napas istrinya tersebut. Mendengar keributan tersebut, Sumiati, bibi Hamdani, segera datang dan terkejut melihat Nursiah bersimbah noda kemerahan. Sumiati segera membawa Nursiah ke rumah saudara yang jaraknya sekitar 10 meter dan menyuruh Nursiah masuk ke kamar. Seragam bidannya yang berwarna putih berubah menjadi merah pekat. Tanpa rasa bersalah, Hamdani mempreteli gelang emas istrinya sambil berkata, "Emas ini saya ambil karena selama ini saya tidak punya uang." Ia mencuci gelang emas itu, kemudian bergegas mandi dan mengganti baju sebelum melarikan diri dengan sepeda motor milik orang tuanya. Sementara itu, warga membawa Nursiah ke rumah sakit, namun Nursiah tidak tertolong. Kejadian pilu ini dilaporkan ke polisi. Ketika polisi tiba di tempat kejadian perkara dan menanyakan rincian kejadian, warga sempat bungkam. Meskipun mereka menyaksikan kejadian tersebut, ternyata semua takut pada Hamdani karena pria itu dikenal temperamental. Tidak seorang pun mau berurusan dengannya. Saat polisi memeriksa latar belakang Hamdani, mereka menemukan fakta mengejutkan. Ternyata, Hamdani adalah Rusli, napi yang telah disebutkan di awal cerita.
Rusli divonis 11 tahun penjara. Namun pada 2011, setelah baru 2 tahun di penjara, ia berhasil kabur dari lapas Kuala Simpang, Aceh. Rusli kemudian membuat KTP palsu dan hidup seperti warga biasa, bahkan bekerja sebagai sopir truk dan menikah lagi dengan bidan Nursiah, yang ternyata adalah istri keduanya karena istri pertamanya masih tinggal di Sabang. Polisi memburu Hamdani dan mencari pihak-pihak yang diduga tahu keberadaan buronan tersebut. Mereka berhasil mengamankan adik kandung Hamdani dan seorang kernet truk rute Medan Banda Aceh yang diduga dekat dengannya. Ponsel adik kandung Hamdani menunjukkan bahwa Hamdani pernah berkomunikasi dengannya. Berdasarkan informasi dari adik kandung Hamdani dan kernet tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial BN, teman Hamdani, di Terminal Bus Biren pada Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2017. BN adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Hamdani. Polisi mendapatkan informasi bahwa Hamdani awalnya melarikan diri ke beberapa desa di Gampong Pedaya, Padang Tiji, PD. Ia sempat menginap di rumah temannya dan kemudian menumpang mobil minibus untuk kabur ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh, ia melarikan diri ke Melaboh, kemudian ke kota Subulu Salam, dan lanjut ke Medan, Jambi, Lampung, dan Jawa Barat. Polisi berhasil mendeteksi persembunyian Hamdani di daerah Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Selama 2 hari, polisi melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Karena tidak mengetahui pasti tempat tinggal Hamdani, akhirnya 2 bulan setelah cerita pilu bidan Nursiah, pada Minggu malam tanggal 29 Oktober tahun 2017, polisi berhasil menangkap Hamdani Rusli di sebuah tempat kos di Intan Cikodom, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kepada penyidik, Hamdani mengaku dirinya marah dan sakit hati karena keluarga besar Nursiah selalu melarang dan mengintervensi pernikahan mereka. Selain itu, Hamdani juga marah karena memergoki Nursiah bertelepon dengan pria lain. Namun, yang paling menyulut emosinya adalah saat membaca SMS dari abang Nursiah yang menyarankan agar Nursiah menceraikan Hamdani yang dianggap pemalas. Penolakan Nursiah saat diajak berkunjung ke rumah saudara semakin memicu amarah Hamdani. Persidangan kasus bidan Nursiah Ibrahim dengan terdakwa Hamdani Rusli digelar di Pengadilan Negeri Sigli. Di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Hamdani sangat tidak berperi kemanusiaan. Hamdani tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba, padahal korbannya adalah istrinya sendiri. Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang logis dan dapat diterima akal sehat mengenai alasan Hamdani mengakhiri napas istrinya, serta merampas harta benda istrinya setelah melakukan perbuatan keji tersebut. Selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Hamdani tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun atas perbuatannya. Bahkan, ia sempat tersenyum di persidangan, padahal tindakannya telah mengakibatkan trauma dan kesedihan bagi ketiga anak Nursiah. Tidak hanya mengakhiri napas istrinya, Hamdani juga melarikan diri 2 kali. Pertama saat ditahan karena kasus barang haram, dan kemudian setelah mengakhiri napas bidan Nursiah. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan ampun dan menjatuhkan vonis mati kepada Hamdani Rusli. Mendengar vonis mati tersebut, putri sulung Nursiah mengatakan kepada media, "Saya sangat puas dengan putusan hakim ini, sesuai harapan kami atas perbuatannya kepada ibu saya." Namun, Hamdani tidak terima dan mengatakan bahwa hukuman mati baginya tidak cocok karena ia tidak melakukan rajapati berencana. Ia meminta keringanan hukuman dan menyatakan akan naik banding. Namun, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Namun, Hamdani tidak menyerah. Ia mengajukan kasasi, tetapi lagi-lagi Mahkamah Agung menolak permohonannya. Apakah semuanya sudah berakhir bagi Hamdani Rusli? Belum. Masih ada satu babak drama lagi sebelum semuanya benar-benar berakhir. Berikut kisahnya. Bangunan ini adalah lembaga pemasyarakatan, Lapas Lambaro Aceh Besar di Banda Aceh. Pada Kamis, tanggal 29 November tahun 2018, usai para narapidana melaksanakan salat maghrib, beberapa napi sengaja memprovokasi napi lainnya, sehingga pecah perkelahian dan kerusuhan. Di tengah situasi rusuh tersebut, para napi serentak merusak terali besi jendela dengan barbel. Tercatat kurang lebih 113 napi berhasil kabur. Para napi tersebut bersembunyi di rumah warga, di kebun, dan di sawah. Beberapa bahkan bersembunyi di atas rumah warga sekitar lapas. Sebagian berhasil ditangkap kembali.
tetapi yang lainnya, termasuk Hamdani Rusli, berhasil lolos. Di mana Hamdani bersembunyi setelah kabur dari lapas? Tak seorang pun yang tahu hingga kemudian, pada Jumat, tanggal 21 Desember tahun 2018, pukul 8 pagi, Polsek Sunggal Medan, Sumatera Utara, menerima telepon dari masyarakat. Seorang laki-laki yang tidak dikenal, disebut Mer X, tiba-tiba mengamuk menghancurkan kedai kopi milik seorang warga di Jalan Tunggul Hitam, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Warga mencoba mengamankan Mer X, tetapi Mer X semakin beringas sehingga warga memasanya. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka mengamankan Mer X yang luka-luka dan segera membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani perawatan intensif. Namun, keesokan harinya, Sabtu, tanggal 22 Desember tahun 2018, Mer X meninggal dunia. Mer X mengamuk tanpa sebab yang jelas, diduga karena efek barang haram. Setelah diusut, ternyata Mer X adalah Hamdani Rusli, salah satu narapidana yang kabur dari Lapas Lambaro, Aceh kurang lebih sebulan sebelumnya. Keluarga Hamdani, yang diberitahu tentang kabar itu, segera datang menjemput jenazah Hamdani dengan menggunakan ambulans. Jenazahnya dibawa dan dimakamkan di kampung halaman di Gampong Belanggong Basah, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi, Aceh. Demikianlah akhir hidup Hamdani Rusli, seorang buron yang kabur 3 kali, mengakhiri istrinya Bidan Nursiah, dan membuat kerusuhan di daerah orang hingga akhirnya menerima hukuman mati yang keji karena dihajar massa. Pesan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah bahwa tindakan kriminal tidak pernah membawa kebaikan, hanya menghasilkan penderitaan dan kehancuran. Perlakuan kasar dalam rumah tangga bisa berujung pada tragedi, dan pelarian dari hukum tidak akan menghindarkan seseorang dari akibat perbuatannya. Akhir yang keji seperti yang dialami Hamdani Rusli menegaskan bahwa keadilan akan selalu mengejar, dan ketenangan hidup hanya bisa dicapai dengan menjalani kehidupan yang benar dan berintegritas. Sungguh hukuman yang paling adil. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.